Penurunan anggaran tak ganggu layanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki, siswa magang dari SMK Negeri 1 yang magang di Radara Banjarmasin. Dalam edisi 6 November 2025 dari Batu Licin melaporkan, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan bahwa penurunan anggaran daerah tahun 2026 tidak akan berdampak pada layanan publik dan program prioritas masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR daerah Tanah Bumbu yang membahas jawaban Bupati Tanah Bumbu atas pemandangan umum praksi-praksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2026 belum lama ini. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Eriatorasi menjelaskan bahwa penurunan total belanja daerah dari 3,5 triliun menjadi 2,75 triliun merupakan konsekuensi dari turunnya dana transfer daerah TKD dari pemerintah pusat. Meski demikian, program pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik tetap menjadi prioritas utama dalam struktur APBD 2026. Rasionalisasi belanja hanya dilakukan pada kegiatan penunjangan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Pemangkasan dilakukan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap target pencapaian pembangunan daerah, ujarnya. Selain menjaga layanan publik, Pemkab Tanah Bumbu juga menyiapkan langkah efisien dan penguatan pendapatan asli daerah PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Dalam rapat itu, sejumlah fraksi DPR daerah menyampaikan pandangan serupa agar kebijakan penghematan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan komitmen menjalankan penganggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga. Wakil Ketua DPR daerah Tanah Bumbu Hasanuddin mengingatkan pada agenda berikutnya, seluruh fraksi akan diminta menyempurnakan pendapat akhir terhadap RAPBD 2026. Waktunya tak akan ditentukan kemudian, ujar politisi PKB itu. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Radar Banjarmasin, paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad Gibran di berita edisi 6 November 2025. Pelatihan penyusunan laporan SPM 2025. Melaporkan dari Batu Licin, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Pemkab Tanbu menggelar pelatihan penyusunan laporan standar pelayanan minimal SPM tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan berlangsung pada Selasa tanggal 4 Oktober dan dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Sekda Yulian Herawati di Jakarta. Dalam sambutannya, Yulian Herawati menegaskan pentingnya penerapan SPM sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia menjelaskan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima setiap warga negara, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan penataan ruangan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Yulian juga mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 198 yang menegaskan bahwa belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam SPM. Sebagai narasumber utama hadir Ahmad Wasil dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memaparkan materi teknis mengenai penyusunan laporan SPM yang efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru. Sekian berita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe jika tidak ingin ketinggalan berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin, paling paham soal benua. Siaga hadapi cuaca ekstrim. Kembali lagi dengan saya Panji Galih-Winoto, mahasiswa magang Radar Banjarmasin edisi 6 November 2025. Banjarmasin. Mengantisipasi cuaca ekstrim yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, hingga angin kencang, Polresta Banjarmasin menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di halaman Mapolresta Banjarmasin pada Rabu 5 November 2025. Apel tersebut diikuti unsur TNI, BPBD, dan relawan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi menegaskan apel tersebut bukan sekedar pengecekan kekuatan personel dan kesiapan peralatan. Lebih dari itu, ini langkah awal untuk memastikan seluruh unsur terkait siap bergerak cepat jika bencana melanda. Personel gabungan dari Polri, Pemko, dan TNI sudah kita siagakan. Sekian, terima kasih.